lagi dengan saya, Pak Edi. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai Programmable Logic Controller. Programmable Logic Controller atau PLC merupakan komponen yang sangat vital, sangat penting dalam sebuah sistem kendali atau mesin secara keseluruhan. Karena dia berfungsi sebagai pemikir yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Kita mengenal controller dalam sebuah sistem kontrol, itu akan menghubungkan antara sensor ke driver dari aktuator. Oleh karena itu PLC juga harus mengenal, saya bilang semua sensor. Semua sensor bisa diterima oleh PLC, dan PLC juga harus bisa memberikan sinyal input atau keputusan kepada driver yang akan mengendalikan aktuator. Jadi sebuah PLC itu harus mengenal banyak sekali sensor. Ini sebuah PLC. Mungkin ada tombol begitu, ada temperatur kontrol, ada proximity, ada macam-macam. Ini harus bisa diterima oleh PLC, dan PLC akan memberikan sinyal kepada driver. Mungkin ini ada driver, macam-macam driver. Nah, driver ini, setiap driver mengendalikan sebuah aktuator, misalnya sebuah motor listrik, misalkan sebuah silinder pneumatik, atau bisa sebuah silinder hidrolik, atau mungkin hanya heater pemanas, dan banyak sekali. Jadi PLC ini harus bisa mengkomunikasikan, mengolah informasi sensor untuk bisa menggerakkan aktuator ini. Jadi sebuah PLC selalu terdiri dari power supply, kemudian ada CPU, kemudian ada blok input output. Selalu ada 3 ini, dan ini bisa dikembangkan input outputnya sampai sesuai dengan kebutuhan. Jenis input outputnya juga bisa ditambah-tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Produsen dari PLC juga menyediakan banyak macam dari PLC. Ada yang bentuk modular seperti tadi, yang terdiri dari banyak komponen. Ini ada CPU, ada power supply, ada I/O. Tapi ada juga PLC yang jenis brick atau modul seperti itu, sudah komplit. Di sini sudah ada power supply, ada CPU, ada I/O juga. Ya, gitu. Nah, yang kita pelajari selama ini yang kita sering gunakan adalah jenis yang brick. Ini adalah contoh-contoh PLC, dan semua PLC ini yang compact, yang brick begitu, brick. Jadi seperti batu bata itu, brick. Nah, ini yang kita selama ini kita punya. Untuk yang jenis modular memang kita belum memiliki, sehingga sebelum saya tunjukkan. Baik, saya akan konsentrasi bagian dari PLC ini. Ini sebetulnya sama, baik yang besar ini semuanya sama. Terdiri dari ini, di sini ada power supply. Ini ada untuk input ya, AC 100 sampai 24 volt. Kemudian ada ini di sini semuanya CPU-nya sudah masuk di dalam. Kemudian input output. Ini bagian inputnya. Ini output. Ya, nanti ke sana semua. Ke output. Ini yang kecil, ini yang lebih besar ya 40.
Ini juga ada yang model lama, ini model lama sekali. Nah, PLC ini sebetulnya seperti tadi, ini bisa berlaku juga sebagai modular. Jika ini input atau outputnya kurang atau jenisnya tidak sesuai, kita bisa beli sendiri secara terpisah begitu untuk kita gabungkan seperti ini. Ya, kita juga belum memiliki, sehingga ini contoh dari ekspansi, namanya expansion atau menambah jumlah input dan output. Di PLC ini bisa ditambah jumlahnya, input outputnya bisa ratusan, tidak hanya 10 atau 8 begitu, tapi bisa ratusan. Ini ada untuk menambahkan, kalau kamu sudah beli ekspansinya, tinggal dipasang ke sini. Di sini ada, nah ini nggak kelihatan ya. Di dalam sini ada terminal, tinggal nanti kabelnya dimasukkan, kemudian disambungkan juga ke ekspansinya. Udah jadi. Kalau masih kurang, beli lagi, tambah lagi seperti itu. Atau misalnya di sini tidak bisa menerima sinyal analog seperti temperatur atau kecepatan begitu. Ya kalau memang tidak ada, ya kamu harus beli terminal blok untuk yang sesuai. Untuk temperatur berarti kamu harus beli terminal blok untuk temperatur. Kamu butuh encoder, ya kamu harus beli terminal blok untuk encoder, pasangkan. Kamu butuh yang spesial lagi, misalnya untuk sensor kamera, ya kamu harus beli modul sensor kamera, pasangkan di sini sehingga kamera bisa masuk ke sini dan seterusnya. Itu sebetulnya PLC seperti itu. Tidak hanya itu, PLC ini kan sebuah komputer, ya, sehingga selayaknya komputer bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain, baik melalui kabel atau internet atau jaringan lokal dan seterusnya. PLC juga seperti itu. PLC ini bisa juga berhubungan dengan PLC yang lain atau ke laptop atau ke internet. Nah, ini adalah salah satu port atau terminal untuk dia bisa berhubungan dengan dunia luar gitu. Untuk PLC lain atau dengan laptop, ini ada RS232 yang bisa disambungkan melalui kabel gitu. Ini adalah yang jenis lama. Untuk yang jenis baru juga bisa menggunakan USB, tapi ini kebetulan yang saya bawa yang RS232. Jadi jangan heran kalau misalnya ini sudah tersambung ke laptop ke internet begitu, maka dan ini ke mesin begitu ya. Jadi jangan heran kalau sebuah mesin tahu-tahu hidup sendiri atau jalan sendiri, mati sendiri, dikendalikan dari luar begitu. Bisa jadi saya di Inggris bisa menghidupkan mesin yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, karena ini sudah tersambung ke internet. Tetapi untuk pembahasan ini kita tidak sampai sejauh itu. Kita hanya untuk keperluan kita mengenal sebuah PLC, apa yang bisa dia lakukan, dan kita menggunakan aplikasi yang sederhana saja. Setiap prosedur PLC dia memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sebelum kalian menggunakan sebuah PLC, kalian pastikan dulu harus mengenal dalamnya atau kemampuan dari PLC ini. Di sini serinya adalah CP1E dari Omron. Oleh karena itu sebelum kamu pakai ini, pastikan kamu sudah membaca data sheetnya, data manual booknya. Kamu cari banyak. Nah, saya kebetulan ini CP1E CPU Unit Software. Apa yang perlu? Baik, yang perlu kamu ketahui dalam sebuah PLC itu sudah tercatup dalam feature dari PLC tersebut. Biasanya di datasheet sudah tersedia. Jadi untuk serial CP1E dia mengeluarkan banyak jenis macam. Ada yang bentuknya kecil seperti ini, I/O-nya asalnya 10, 14,
I/O itu jumlah input dan output yang disediakan. Jadi kalau di total inputnya misalnya 4, outputnya 10 misalnya, jadi 14 seperti itu ya. Ada yang menyediakan 30 I/O sampai 60 I/O. Maksudnya total terminal input dan outputnya ada 60. Maksudnya itu. Kamu bisa beli yang I/O 10, 14, 20 dan seterusnya. Gitu. Kemudian kapasitas program, ini program kapasitas. Ada 2 kilo steps, ada berarti 2000 baris gitu instruksi. Nah, kalau masih kurang programnya panjang, kamu beli yang tipe ini, tipe N. Itu sampai 8 kilo step. Kemudian DM area itu maksudnya apa? DM itu data memori, sehingga ini bisa dipakai untuk menyimpan data-data dalam sebuah PLC gitu. Dan DM ini tidak hilang oleh listrik begitu, sehingga kalau dia berhenti, mati, dihidupkan dia masih ada. Itu data memori. Nah, untuk yang tipe E sampai 2000, kemudian untuk tipe N sampai 8000 words. Words itu satu buah data begitu. Jadi ada 8000 data gitu, anggap aja seperti itu. Kemudian mountain expansion, jadi dia bisa diekspansi seperti tadi saya sebutkan bahwa PLC ini bisa ditambahkan dengan I/O seperti itu, jumlah-jumlah seperti itu. Untuk yang kecil ini dia tidak disediakan. Nah, untuk yang tipe besar yang I/O-nya bisa 40-60, dia bisa diekspansi sampai 3 unit. Jadi kamu bisa ada 3 macam terminal blok tambahan sebanyak 3, dia maksimalnya itu. Kemudian untuk output yang berbentuk pulsa dia tidak bisa, seperti untuk PWM seperti itu. Jadi itu nggak bisa. Pulse width modulation itu tidak bisa, harus kamu beli terminal blok sendiri. Kemudian serial communication dia tidak disediakan, tetapi untuk yang tipe N ada, ya, dia bisa komunikasi. Built-in analog tidak disediakan, kamu harus membeli sendiri port analog sendiri ya. Dan seterusnya, ini komunikasinya menggunakan USB, clock tidak disediakan, menggunakan baterai tidak ada juga ya, dan seterusnya. Jadi ini memang E itu yang tipe sangat minimal begitu ya. Itu setelah kita mengetahui fitur-fitur dari PLC, sebuah PLC, kemampuan dia, apa yang disediakan dan sebagainya. Yang kedua, kita harus melihat allocation memory. Ini setiap ini pasti ada, ini ada section I/O memory, kita lihat di sana.